Hai, aku Mala. Malam ini aku akan membacakan sebuah cerita kiriman dari salah satu pendengar kita. Namanya Rido. Ceritanya dia kirim lewat email, dan jujur, pas aku baca pertama kali, bulu kuduku langsung meremang. Judul ceritanya, Umpan Terakhir. Pada hari Sabtu malam, sekitar jam 9 malam, ia dan dua temannya, Andra dan Dede, memutuskan untuk mancing di sebuah waduk tua di pinggiran Jawa Tengah. Letaknya cukup jauh dari pemukiman. Orang-orang sekitar bilang waduk itu dulunya tempat keramat sebelum dijadikan bendungan. Mereka sudah sering ke sana. Tapi malam itu suasananya beda. Sepi banget, bahkan jangkrik pun nyaris nggak terdengar. Andra sempat nyeletuk. Loh, biasanya banyak orang mancing di sini. Kok sekarang kosong ya? Dede cuma ketawa kecil. Lagian enak kan? Gak ada saingan. Siapa tahu kita dapat ikan gede. Mereka bertiga mulai mancing. Umpan mereka biasa. Cacing tanah, udang kecil. Tapi anehnya sejam lebih, gak ada satupun yang nyangkut. Airnya juga tenang banget, kayak mati. Sampai akhirnya, Rido iseng buka tas Andra dan nemuin toples kecil berisi cairan hitam pekat. Bau amisnya nyengat banget. Andra senyum aneh. Ini umpan terakhir gue. Dapat dari kakek gue, katanya bisa manggil ikan paling besar di waduk ini. Rido langsung merasa nggak enak, tapi Dede malah semangat. Pakai aja, udah sejam lebih nggak dapat apa-apa. Akhirnya, Andra oles sedikit cairan itu ke umpannya dan dilempar. Nggak sampai 5 menit, pelampungnya tenggelam kencang. Andra refleks narik joran, dan mereka bertiga lihat kayonya narik sesuatu dari dalam air. Itu bukan ikan. Benda hitam, mirip boneka jerami, penuh lumpur, dengan kepala dibungkus kain putih. Tapi, tiba-tiba, boneka itu bergerak sendiri, jatuh ke tanah, dan dari dalamnya keluar air berlendir, dan belatung hidup. Andra panik, langsung lempar jorannya ke air. Rido gemetar waktu nulis ini. Kak, saya ngeliat sendiri, dari tengah waduk, muncul kepala, rambut panjang, mata putih, dia ngambang, ngeliatin kita. Terus, dia senyum, tapi senyumnya nggak manusiawi, bibirnya sobek sampai pipi. Dede langsung lari duluan, tapi baru 2 langkah, ada tangan dari bawah tanah basah di pinggir waduk, yang nyeret kakinya masuk ke dalam lumpur. Dede nggak sempat teriak kedua kali, langsung hilang. Andra nyusul lari ke arah jalan tanah, tapi jatuh. Dan entah kenapa, dia cuma bisa ngeliatin sesuatu menarik tubuhnya pelan-pelan ke balik semak. Rido bilang dia dengar Andra nangis, tapi pelan, makin lama makin lemah, sampai hilang. Rido sendiri nggak sadar gimana dia bisa kabur. Tiba-tiba dia udah di pos ronda, dekat warung kopi. Bajunya basah kuyup, mukanya penuh lumpur dan darah yang bukan miliknya. Setelah kejadian itu, Rido bilang dia sempat koma 2 hari. Dan anehnya, nama Dede dan Andra nggak ada di catatan kependudukan. Keluarga mereka nggak pernah ngaku punya anak bernama begitu. Polisi bilang itu kecelakaan biasa, tapi Rido yakin mereka dipanggil oleh sesuatu dari waduk itu. Kalimat terakhir di email Rido bikin aku merinding. Saya cuma pengen orang lain tahu, jangan pernah pakai umpan yang bukan buat ikan. Itu tadi cerita kiriman dari Rido, berjudul Umpan Terakhir. Kalau kamu punya cerita seperti Rido, kirim aja ke aku, tapi hati-hati. Kadang yang kita ceritakan, ikut mendengarkan.